Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Nurkania. Saya dari kelas 1A PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum buku, yaitu dari Morfologi Bahasa Indonesia dan Nusantara. Nah, di sini ada identitas bukunya. Judul bukunya itu adalah Morfologi Bahasa Indonesia dan Nusantara. Nah, penulisnya itu Prof. Dr. Marsono SO. Penerbitnya Gajah Mada University Press, tahun terbitnya 2021. Nah, tempat terbitnya itu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu selanjutnya adalah Bahasa Indonesia dan Nusantara dalam Rumpun Austronesia. Bahasa Indonesia sebagai nasional ada 418 bahasa daerah Nusantara. Semua bahasa itu serumpun, termasuk dalam Rumpun Austronesia. Jumlah bahasa yang termasuk rumpun Austronesia itu mencapai 500 lebih bahasa. Nah, sebagian besar bahasa Nusantara yang kecil-kecil sudah punah. Sedangkan bahasa Nusantara didukung oleh jumlah penutur yang banyak, diantaranya itu ada Jawa, Sunda, Melayu, Madura, ada Bugis, Minangkabau, Batak, Bali, Aceh, dan Sasak. Jumlah penutur ke-10 bahasa Nusantara ini lebih dari 1.500.000 masyarakat lebih. Selanjutnya itu ada manfaat analisis morfologi bahasa Indonesia. Nah, jadi manfaatnya itu adalah memberikan manfaat baik bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan. Nah, baik dari ilmu pengetahuan itu memberikan sumbangan yang besar kepada linguistik Indonesia dan Nusantara, baik teoretis maupun terapan. Lalu bagi pembangunan itu Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang bahasa, khususnya morfologi, dapat diungkapkan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengajaran kebahasaan, baik pengajaran morfologi dan perbandingan bahasa. Nah, selanjutnya itu ada bahasa Indonesia dan sejarahnya. Jadi sejarahnya itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu berkembang dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu bahasa yang terpakai pada abad ke-7 Masehi, merupakan bahasa negara di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada abad ke-14 sampai ke-16 itu berkembang pesat dipakai sebagai lingua franca dalam komunikasi perdagangan antar pulau di Nusantara. Ini itu oleh para pedagang dari India, Cina, Persia, Arab, serta para pedagang lokal lainnya. Nah, pada abad ke-13, agama Islam datang di wilayah Nusantara yang dipakai mulai akhir abad ke-16. Bangsa Eropa yaitu dari Belanda, Portugis, Inggris, dan Spanyol. Mereka mencari rempah-rempah dan ikut meramaikan perdagangan di Nusantara. Terlebih dari khususnya Belanda itu tidak hanya berdagang, tetapi kemudian dia menjajah negara Indonesia. Lalu pemuda Indonesia sejak awal abad ke-20 pada tanggal 28 Oktober 1928 mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu ada bahasa Nusantara nih, ada bahasa dari Melayu, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Nah, bahasa Melayu ini daerahnya itu ada dari Melayu Jakarta, Kalimantan Barat, Riau, Maluku, Bangka Belitung, lalu juga ada Palembang. Nah, yang akan saya bahas itu adalah dari bahasa Melayu Palembang. Lalu yang kedua itu ada bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ini dari daerah Provinsi Jawa Barat, sebagian besar Provinsi Banten. Bahasa Sunda juga terdapat tingkat tutur halus dan kasar. Nah, bahasa Sunda menduduki urutan kedua penutur terbanyak sekitar 24.155.962 orang. Lalu yang ketiga adalah bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dari Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Lampung, sekitar Medan, bahasa Jawa menduduki urutan pertama penutur terbanyak sekitar 75.500.000 orang. Nah, di sini juga ada bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Jawa kuno. Yang pertama itu bahasa Madura. Bahasa Madura ini biasa daerah dari Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember. Nah, bahasa Madura ini menduduki urutan keempat penutur terbanyak, sekitar 6.792.447 orang.
Lalu ada bahasa Bali nih. Bahasa Bali itu biasa dari daerah Provinsi Bali, Pulau Lombok bagian barat, Metro Lampung, Minahasa, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, dan Kalimantan. Nah, bahasa Bali ini menduduki urutan ke-8 penutur terbanyak, sekitar 2.778.000 orang. Nah, terakhir adalah bahasa Jawa kuno. Nah, bahasa Jawa kuno ini ya dari abad pertama sampai ke-6 hanya dipakai secara lisan. Nah, bahasa Jawa kuno dapat mempengaruhi tambahan kosakata Sangskreta. Bahasa Jawa kuno dipakai baik lisan maupun tertulis dalam suasana kebudayaan Hindu, Buddha, Jawa dari abad ke-7 sampai abad ke-15. Lalu morfem bahasa Indonesia dan Nusantara. Nah, morfem dan leksem atau kosakata dalam bahasa Indonesia dan Nusantara ada dari Jawa, lalu Sunda, Melayu, Madura, Bugis, Minangkabau, Batak, Bali, Aceh, dan Sasak yang bentuknya mirip atau bahkan sama. Nah, fungsi dan artinya pun kadang-kadang sama. Tapi karena data bahasa Nusantara terbatas, jadi hanya ada Jawa, Sunda, Melayu, Madura, dan Bali. Langsung aja masuk ke morfem tindakan. Jadi morfem tindakan ini adalah morfem yang mempunyai arti tindakan sehubungan dengan dasarnya untuk bentuk kata polimorfemis atau pusatnya pada bentuk frasa. Tindakan sehubungan dengan dasarnya atau pusatnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara khususnya Melayu Palembang, Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Lalu contohnya itu ada dari berdoa. Nah, contoh bahasa Indonesianya itu berdoa. Dari bahasa Melayu Palembang itu ada berdoa. Nah, bahasa Sunda itu ngedua, bahasa Madura itu adua, bahasa Bali itu ngacep, dan bahasa Jawa itu endonga. Lalu ada morfem hal. Nah, jadi morfem hal adalah morfem yang mempunyai arti hal sehubungan dengan dasarnya, sama seperti morfem tindakan. Contoh bahasa Indonesia itu pembacaan. Nah, dalam bahasa Melayu Palembang itu pembacaan, bahasa Sunda itu hal maca, bahasa Madura bacaan, bahasa Bali bab maca, lalu bahasa Jawa itu bab maca juga. Selanjutnya morfem pelaku. Nah, morfem pelaku ini mempunyai arti pelaku sehubungan dengan dasarnya, sama seperti tadi penjelasannya. Nah, ini contoh bahasa Indonesia itu pengarang. Lalu bahasa Melayunya itu pengarang juga, bahasa Indonesianya anu ngarang. Bahasa Sundanya itu anu ngarang, lalu bahasa Madura sengarang, bahasa Bali itu ane ngarang, bahasa Jawa sing ngarang. Selanjutnya morfem tempat. Nah, ini juga sama pengertiannya, mempunyai arti tempat sehubungan dengan dasarnya. Contoh bahasa Indonesia itu kecamatan. Nah, kalau bahasa Melayu Palembang juga sama kecamatan, bahasa Sunda itu kacamatan ya. Bahasa Madura kecamatan juga, bahasa Bali kecamatan, dan bahasa Jawa juga kecamatan. Lalu morfem bilangan jamak. Nah, morfem ini juga sama mempunyai arti jamak sehubungan dengan dasarnya untuk bentuk kata polimorfemis atau pusatnya pada bentuk frasa. Nah, contohnya bahasa Indonesia berdua. Nah, kalau bahasa Melayu Palembangnya itu berduo, bahasa Sundanya duaan, bahasa Maduranya kaduaan, bahasa Bali bareng-bareng dua, dan bahasa Jawa itu berbarengan loro. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia dan bahasa daerah Nusantara berasal dari rumpun Austronesia, sehingga memiliki banyak kemiripan dalam bentuk dan makna kata. Analisis morfologi memahami hubungan antar bahasa serta mendukung pelestarian dan pembelajaran kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia berkembang dari Melayu kuno dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.